Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan gimana nih, pasti lagi udah pada nerima gaji, jadi hatinya lagi seneng nih main handphone yang gak pusing. Nah, di video kali ini juga aku mau ngelanjutin budgeting aku di minggu ketiga dan minggu keempat. So, teman-teman tontonin video aku sampai selesai ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ngebudget, aku mau panen dulu nih uang sisa belanja di minggu pertama dan kedua kemarin. Alhamdulillahnya setiap pergantian 2 minggu selalu ada uang yang tersisa yang bisa aku isikan nanti buat challenge tabungan aku. Dan yang umum tersisa biasanya uang untuk sayur dan juga uang belanja bulanan dan juga uang cemilan atau uang pegangan biasanya. Jadi biasanya 3 pos itu aja yang paling sering bersisa. Kalau yang lainnya tuh kadang juga udah langsung habis, tapi kadang juga ada. Tapi yang paling pasti ada sisanya tuh 3 pos ini. Nah, di sini aku pisah-pisahin dulu guys, dan lumayan banyak nih ya. Kali ini uangnya ini kisarannya hampir 300 ribuan kayaknya nih. Kita hitung aja nih buat pastikan. Uang 50 ribunya ada 200 ribu, dan untuk uang kecil-kecilnya ini ada 82 ribu. Jadi alhamdulillah dapat sisa uangnya ini 282 ribu. Nanti aku bakal bikin video terpisah untuk isi challenge tabungannya. Jadi uang sisa ini sama sekali nggak aku gunain lagi ya, tapi aku isikan buat uang challenge tabungan aku biar cepat selesai tabungannya. Nah, untuk budgeting minggu ketiga dan keempat ini sebetulnya ini videonya lambat banget ya, baru ke-upload ya. Padahal udah dari lama banget aku buat, tapi dengan berbagai kesibukan akhirnya baru sempet ke-edit ini dan baru sempet ke-upload ini. Nah, jadi untuk kebutuhannya minggu ketiga dan minggu keempat kurang lebihnya sih hampir sama aja dengan kebutuhan minggu pertama dan kedua. Pasti teman-teman juga kalau yang lagi ngebudget itu ya pasti budgeting kita itu ya berulang seperti itu aja. Malah bersyukur kalau nggak ada tambahan pengeluaran-pengeluaran lagi. Malah seneng. Yang kita senengin itu harusnya kalau misalkan savingnya yang nambah. Nah, itu harusnya seneng tuh kalau saving nambah. Tapi kalau pengeluaran nggak nambah itu juga seneng harusnya gitu. Nah, di sini untuk pengeluaran yang pertama itu untuk orang tua 250 ribu, untuk listrik di rumah mamaku 150 ribu lagi. Dan untuk sayur itu aku 200 ribu. Tapi sebenarnya ini aku salah tulis ya guys. Harusnya itu 400 ribu. Karena per minggu 200, jadi dikali 2 harusnya. Untuk uang pegangan 800 ribu untuk 2 minggu. Untuk grocery 150 ribu juga untuk 2 minggu ya. Dan juga untuk beli telur. Nah, kalau di minggu pertama dan kedua aku ada beli beras. Minggu ketiga dan keempat jadwalnya aku beli telur. Itu aku budgeting 50 ribu. Dan untuk dana pensiun gak kelupaan untuk saving itu 250 ribu per 2 minggu aku sisihin. Dan untuk self reward ini uang belanja nih, kayak mau beli baju, skincare, haircare, bodycare, ini aku sisihkan 200 ribu per bulan. Jadi biar agak happy juga ya, walaupun gak bisa kemana-mana tapi tetap bisa belanja pakai HP kayak gitu. Karena memang aku tuh hampir 24 jam gak kemana-mana, seminggu di rumah karena full jaga toko. Nah, di sini aku mau jumlahin dulu. Nah, di sini aku agak bingung karena seingatku aku tuh kan setiap sebelum ngebudget pasti udah hitung duluan ya. Nah, ketika aku hitung tadi manual kok kayaknya nominalnya lebih sedikit dari yang aku siapin nih. Makanya pas aku lihat, oh ternyata salahnya ada di uang sayur. Jadi uang sayur harusnya 400 ribu. Nah, kita kalau menulis budgetnya emang harus teliti ya, harus dipilah-pilah mana yang bener-bener penting. Nominalnya juga jangan sampai salah. Jadi pokoknya kalian kalau udah terbiasa ngebudget nanti bakal tahu kok, oh ternyata pos yang ini nih nggak penting nih, bisa di-cut. Jadi nanti kita bakal sadar nih ternyata banyak banget pengeluaran-pengeluaran yang harusnya nggak kita keluarin uangnya buat hal itu gitu. Nah, ini kembali lagi ya. Nah, ini sekarang udah bener nih. Total ya untuk budget aku itu untuk minggu ketiga dan keempat juga sama aja dengan minggu pertama dan kedua, yaitu 2.250.000. Cuma perbedaannya ada sedikit pos yang berbeda dan ada pos juga yang nggak ada gitu. Nah, sudah selesai ditulis-tulis. Sekarang kita lanjut untuk pisahkan uangnya ke dalam dompet disiplin. Jadi percuma ditulis kalau uangnya nggak dipisah-pisah, karena nanti kalau kalian terus-terusan bawa uang dalam jumlah besar, nggak ngerti uangnya buat apa, nanti bakal boros jadinya. Jadi kalau aku ngebudget uangnya selalu aku pisahin kayak gini di dalam dompet disiplin seperti ini.
Jadi nanti kalau misal aku mau keluar, aku mau belanjanya sayur, ya udah aku ambil di posnya sayur. Mau keluar, aku pengen jajan, aku ambil di pos yang cemilan atau uang pegangan belanja bulanan, aku ambil pos belanja bulanan gitu. Jadi dengan ada dompet disiplin ini bener-bener ngebantu kita buat disiplin dalam ngegunain uang. Beda banget kalau dulu belum mengenal dompet disiplin, uang dibawa di dompet. Anggaplah nggak semua uang 2.250.000 itu dimasukkan dompet, tapi kadang sekali jalan bawa uang mungkin 500.000, 300.000, 400.000. Akhirnya nanti nggak sadar ketika di jalan ngabisin uangnya terlalu banyak, padahal harusnya budget untuk pos itu tuh nggak segitu gitu. Apalagi nih kalau misalkan zaman dulu nggak kenal budgeting. Jadi niatnya jalan nih, anggap misalkan pengen ke mall atau pengen jalan-jalan aja bawa uang 300.000. Niatnya ya udahlah paling kepake nanti sedikit. Padahal ketika di luar terkadang kepakainya banyak. Malah kadang uang cashnya habis, bayar pakai transfer atau debit kayak gitu ya kan. Nah makanya sekarang setelah kenal budgeting, ya ketika mau jalan, ketika aku misalkan buka dompet disiplinku, anggap di uang cemilan uangnya sisa 300.000. Ya aku nggak mungkin sekali jalan aku langsung habiskan, apalagi aku masih inget nih tanggalnya baru tanggal segini nih. Jadi jalan aku bawa uangnya cuma 100.000, masih ada pegangan 200.000 di dompet disiplin. Pokoknya kalian nanti kalau udah ngerasain budgeting itu bertahun-tahun, itu bakal dengan sendirinya mindset, pola pikir, perilaku kalian itu akan lebih tertata gitu ketika melihat uang, ketika jalan kayak gitu. Otaknya ini akan dengan kalkulator dengan sendirinya jadinya gitu guys. Awalnya memang berat, aku tuh ngebentuk budget ini kayaknya mulai zaman aku masih jadi anak kos-kosan, masih kerja, itu di tahun 2018 atau 2019 atau 2020 gitu. Jadi kurang lebih udah 4-5 tahun aku itu ngebudget. Makanya kalau sekarang tuh udah bener-bener yang udah alhamdulillahnya tuh udah enak banget lah ngejalaninnya. Kayak kalau nggak ngebudget malah rasanya aneh gitu. Jadi ketika dapat uang tuh harus buru-buru dipisah-pisahin nih posnya yang mana-mana aja. Kalau dulu malah lebih ekstrim ngebudgetnya, kayak pos kebutuhan itu bener-bener ditekan seminimal mungkin supaya bisa nabung yang gede. Tapi endingnya tuh memang kalau hal yang terlalu kita press akhirnya nanti malah melelahkan. Jadi kalau aku sekarang itu ya kayak agak lebih longgar, yang penting saving aman dan juga akunya happy gitu. Nah ini aku udah selesai ya guys, mulai dari uang saving, dana pensiun, self reward, terus juga uang belanja kebutuhan, mulai tahu juga kewajiban buat orang tua, listrik. Semuanya udah beres, aku isi sesuai dengan posnya dan juga sesuai dengan nominalnya masing-masing. Nanti beberapa pos kayak untuk pos bayar listrik ataupun kirim ke orang tua itu bakal aku transfer aja uangnya, aku bakal setor tunai, dan pos yang lainnya itu bakal aku gunain cash. Nah jadi ini semua budgeting aku di bulan ini ya guys, jadi udah beres. Nah untuk trackernya kalian kalau salvok, kenapa aku sekarang nggak nulis lagi, aku tuh sekarang pindahin di Excel seperti ini. Jadi dengan Excel seperti ini itu jadi lebih mempermudah aku buat mengetahui sisa uangku berapa, terus aku ngeluarin uang ini pakai pos apa kayak gitu. Karena kadang aku ada belanja makanan pakai pos sayur kayak gitu, ada belanja makanan pakai pos uang pegangan. Jadi memang berbeda-beda posnya. Jadi dengan tulis di handphone begini, kayak setiap habis belanja kan kita pasti pegang handphone tuh lebih sering ya daripada pegang buku. Itu lebih cepet kecatatnya daripada aku harus buka buku dulu, malah lebih nggak kecatat. Nah kalau misalkan handphone kan pasti kepegang terus dan otomatis pasti kecatat itu lebih cepat. Kayak baru habis belanja aja bisa langsung kecatat otomatis. Jadi lebih simple, dan dalam satu handphone kan satu folder Excel bisa buat beberapa bulan. Nah buat kalian yang udah nontonin video aku, makasih banyak ya.